Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik bersama Gubernur Bali dan Forkopimda menggelar rapat terkait penanganan banjir. Hanif mengungkapkan area hutan di sekitar sungai di Denpasar hanya 3% dan Pemprov Bali akan melakukan penataan ulang tata ruang. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menggelar rapat bersama Gubernur Bali Iwayan Koster dan Forkopimda pasca banjir besar di Bali. Dalam rapat tersebut mengungkapkan bahwa area hutan di kawasan sungai-sungai di Denpasar hanya sekitar 3%. Dari 49.500 hektar kawasan di sepanjang Das Ayung, kini hanya tersisa 1.500 hektar yang dipenuhi pohon. Hanya 3%. Jadi Pak Gubernur juga agak kaget dan memang secara ekologis paling tidak untuk daerah aliran sungai mampu menahan ekosistem di bawahnya itu paling tidak harus 30%. Nah ini Das Ayun ini salah satu das yang penting karena di bawahnya ada Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan. Jadi itu cukup serius sehingga tadi Bapak Gubernur dan seluruh Forkopimda menyatukan langkah untuk mengembalikan fungsi dari landscape ini untuk menjadi tahan atau resilient terkait dengan bencana hidrometeorologi. Menyikapi kondisi ini, Pemprov Bali bersama pemerintah kabupaten kota akan melakukan penelusuran kondisi sungai sekaligus merencanakan reforestasi. Maka momentum ini, banjir yang terjadi yang begitu besar, itu supaya menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk memiliki tanggung jawab bagaimana menjaga alam Bali ini agar ekosistemnya terjaga dengan baik sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan mengancam generasi ke depan kita. Banjir besar terjadi setelah hujan deras mengguyur Bali sejak 9 September yang menyebabkan sejumlah wilayah di Bali terendam banjir. Dari Denpasar, Indira Ari Anyus melaporkan. Korban banjir bandang di Nagekeo NTT bertambah, 1 warga meninggal setelah dirawat di RSUD Air Ramo Minggu sore. Isak tangis keluarga pecah saat korban diserahkan ke pihak keluarga. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Ermelinda umur 30 tahun korban banjir bandang Desa Watu Nagekeo tiba di rumah duka. Korban meninggal dunia usai dirawat 5 hari di RSUD Air Ramo. Korban mengalami luka berat akibat terseret banjir bandang. Dirawat dari hari Rabu ya? Hari Rabu. Hari ini meninggal? Hari ini meninggal, jam 3 tadi. Yang ini meninggal apa dari pada saat kejadian apakah dia mengalami luka-luka atau gimana? Yang meninggal? Yang ini Ibu Ermelinda. Yang ini memang luka-luka. Sehingga dia sempat dilarikan ke rumah sakit. Rumah sakit daerah Ramo, tapi tidak tertolong. Total korban bencana banjir meninggal 6 orang, sementara 3 orang masih dalam pencarian. Dari Nagekeo NTT, Joni Nura Ainis melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Warga hingga TNI melakukan aksi bersih-bersih sisa banjir bandang di Pasar Kumbasari dan Pasar Badung dan Pasar Bali. Dibutuhkan waktu beberapa hari untuk bisa membersihkan sampah sisa banjir yang volumenya mencapai ratusan ton. Prajurit TNI bersama petugas kebersihan dan warga bergotong royong membersihkan sampah dan puing-puing bangunan di kawasan Sungai Badung dan Pasar Bali Minggu pagi. Sebanyak 500 orang dari unsur TNI, Polri, aparatur sipil negara, dan masyarakat bersama-sama membersihkan sampah, lumpur, dan puing-puing bangunan akibat bencana banjir. Para peserta dibagi dalam beberapa kelompok untuk diarahkan membersihkan area-area yang terdampak. Butuh beberapa hari untuk bisa membersihkan sampah sisa banjir di 2 pasar ini yang volumenya mencapai ratusan ton. Hari ini kita melakukan kegiatan pembersihan kurang lebih bergabung semua komponen masyarakat, termasuk juga TNI kami kerahkan kurang lebih 5 SSK, yaitu 500 orang. Sehingga bukan hanya sampai di sini saja, tapi berlanjut sampai dengan bersihnya pelaksanaan kegiatan ini bersih betul total, sehingga para pedagang di Kumbasari termasuk juga para pedagang di Pasar
Pasar Badung lebih cepat beroperasional. Pasar Badung dan Pasar Kumbasari adalah lokasi yang terdampak banjir bandang cukup parah. Dua pasar ini merupakan fasilitas umum yang letaknya di tengah kota. Sejumlah kendaraan milik warga dan pedagang sempat terendam di parkir bawah tanah Pasar Badung yang tidak sempat diselamatkan saat tiba-tiba banjir bandang menerjang. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran Kota Tangerang Selatan dikerahkan untuk membantu warga membersihkan puing-puing sisa ledakan di Pamulang, Tangerang Selatan. Petugas menyemprotkan reruntuhan bangunan agar debu tidak berterbangan. Petugas pemadam kebakaran Kota Tangerang melakukan penyiraman reruntuhan bangunan di lokasi ledakan di Pamulang. 1 unit mobil damkar dengan 5 personil dikerahkan untuk penyemprotan di lokasi. Penyemprotan dilakukan agar menghilangkan debu saat warga membersihkan puing pasca ledakan. Melakukan penyemprotan di area lokasi ledakan karena di lokasi ini sedang tahap pembersihan. Nah, di tahap pembersihan ini banyak debu-debunya ya bertebaran, makanya kami diminta dari pihak lingkungan masyarakat sini untuk melakukan penyemprotan. Sebelumnya ledakan dahsyat menghancurkan sejumlah rumah di Jalan Talas 2 Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan pada Jumat lalu. Selain menghancurkan rumah, sejumlah warga menderita luka. Petugas gabungan dari Polres Tangerang Selatan, Gegana Polda Metro Jaya, dan Puslap 4 Mabes Polri telah melakukan olah tempat kejadian perkara di Tangerang Selatan, Banten. Polisi memastikan sumber ledakan bukan berasal dari bahan peledak maupun sejenisnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi memastikan ledakan di pemukiman warga di Jalan Talas 2 Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan bukan disebabkan bom atau bahan peledak. Hasil pemeriksaan unit penjinakan bom Detasmen Gegana Satuan Brimob Polda Metro Jaya di lokasi ledakan, tidak ada indikasi bahan peledak atau jenis bom saat sterilisasi. Dari olah TKP diduga ledakan disebabkan akumulasi gas dalam ruangan. Di lokasi ditemukan regulator gas dalam keadaan rusak dan dililit isolasi hitam. Tabung gas 12 kg dalam keadaan kosong, serta tuas kompos gas dalam posisi on. Di lokasi juga ditemukan bekas efek api pada benda-benda yang mudah terbakar. Saya David Silahoy, mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.